Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد جماعة kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam, Zat yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, demikian pula karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bersyukur kepada Allah, Zat yang memiliki nama-nama yang baik, demikian pula sifat-sifat yang mulia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan peristiwa besar yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dan pada kesempatan kita ini, kita pun berada di bulan tersebut, yakni bulan Dzulqa'dah, yang mana di dalam sejarah kehidupan manusia dan secara khusus di dalam perjalanan kehidupan Nabi SAW, di bulan Dzulqa'dah ada peristiwa-peristiwa penting yang insya Allah nanti kita akan sama-sama dengarkan ceritanya ataupun kisahnya. Namun sebelum itu, kita ingin lebih mengenal lebih dekat dengan bulan Dzulqa'dah. Ya, apa bulan Dzulqa'dah itu? Demikian pula hal-hal yang terkait dengannya. Yang pertama, terkait dengan penamaan Dzulqa'dah. Ya, jadi bulan ini dinamai dengan Dzulqa'dah, dan itu ada sisi sejarahnya. Ada sisi kisah yang telah ada sejak zaman dahulu. Kenapa dinamai dengan bulan Dzulqa'dah? Ya, kalau orang Jawa mengatakan sasi Dzulqa'dah. Kalau kita melihat susunan katanya, Dzulqa'dah
itu tersusun dari dua suku kata. Ya, Dzulqa'dah itu tersusun dari dua kata. Yaitu yang pertama dzu, ya, DZU, dzu, yang memiliki arti pemilik. Ya, yang memiliki arti pemilik. Ya, seperti Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala, beliau dijuluki dengan Dzu Nurain, pemilik dua cahaya. Ya, karena ada kata dzu di situ. Ada kata dzu yang artinya pemilik, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi SAW. Jadi dzu artinya adalah pemilik. Kemudian al-qa'dah, kata kedua adalah al-qa'dah, yang artinya adalah tempat duduk. Ya, dzu artinya pemilik, al-qa'dah artinya adalah tempat duduk. Ya, sehingga kalau diartikan makna dari Dzulqa'dah adalah pemilik tempat duduk. Jadi pemiliknya datang, pemiliknya tidak pergi. Itulah sisi sejarah kenapa bulan ini disebut dengan bulan Dzulqa'dah. Pemilik tempat duduk tidak bepergian, tidak melakukan perjalanan jauh. Dan memang di zaman jahiliyah, ketika datang bulan Dzulqa'dah, orang-orang yang biasanya melakukan perjalanan keluar kota, mereka libur. Yang biasanya mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam, atau ke Yathrib, Madinah sekarang, atau mungkin ke Yaman, atau mungkin ke tempat yang lain, mereka istirahat atau mereka tidak bepergian terlebih dahulu kalau sudah bertemu dengan bulan Dzulqa'dah. Makanya bulan itu dinamai dengan Dzulqa'dah karena pemiliknya, ya, pemilik tempat duduknya tidak melakukan bepergian. Ini yang pertama terkait dengan penamaan bulan Dzulqa'dah. Poin yang kedua, bulan Dzulqa'dah termasuk bulan yang utama. Bulan Dzulqa'dah termasuk bulan yang utama. Jadi bulan ini memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Ya, termasuk salah satu dari bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Ya, salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mengatakan, Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Kata Nabi SAW, zaman atau waktu, ya, terus berputar seperti awal keadaan dia ketika diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika awal Allah menciptakan langit dan dunia. Jadi semenjak Allah menciptakan langit dan dunia, ya, zaman itu berputar. Ya, hari itu terus silih berganti. Sejak zaman Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Nabi mengatakan, As-sanatu ithna asyara syahron. Ya, kata Nabi, dalam 1 tahun, ya, di kalender Hijriyah itu ada 12 bulan. Ya, sebagaimana kalender Masehi kita, ya, dalam 1 tahun ada 12 bulan, dari Januari sampai Desember. Demikian pula di kalender Hijriyah, dalam 1 tahun juga ada 12 bulan. Ya, dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Ya, ada 12 bulan.
Lalu kemudian Nabi mengatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan. Ya, dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ini dimuliakan sejak zaman jahiliyah sampai datang syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, dimuliakan. Di sana ada keutamaan. Salah satu mutawaliyat, kata Nabi, 4 bulan, mohon maaf, 3 bulan yang dimuliakan itu berurutan. Ya, 3 bulan yang dimuliakan itu berurutan. Yang pertama Dzulqa'dah, kemudian yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga Al-Muharram. Kemudian satunya lagi bulan Rajab. Ya, jadi ada 4 bulan yang dimuliakan, 3 bulan diantaranya berturut-turut. Dzulqa'dah yang sekarang kita berada di dalamnya, 1 bulan berikutnya lagi atau bulan berikutnya lagi namanya Dzulhijjah, dan ini adalah akhir dari bulan ya di kalender Hijriyah. Kemudian Al-Muharram, ya, awal bulan dari tahun kalender Hijriyah. Kemudian satunya lagi Rajab. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, 4 bulan ini itu dimuliakan dalam agama kita. Ya, 4 bulan ini justru bulan yang mulia, bukan bulan yang menakutkan. Ya, ada Dzulqa'dah, ada Besar, ada Suro, ya, ada Rajab. Ini 4 bulan yang dimuliakan. Dan bukan bulan yang menakutkan. Ya, sehingga ketika seseorang ingin melakukan sesuatu di bulan tertentu, kemudian mereka takut akan kesialan, ini perkara yang tidak boleh untuk diyakini. Ya, mengkaitkan nasib seseorang, beruntung dan tidaknya seseorang kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya. Ya. Apa kaitannya kesialan di bulan Dzulqa'dah misalnya? Ya, apa kesialan yang dikaitkan dengan Dzulhijjah, Muharram, Suro atau Rajab? Ya, tidak ada kaitannya. Sehingga bulan ini justru merupakan bulan yang bisa dijadikan oleh orang-orang untuk memperbanyak amal, ya, untuk memperbanyak kegiatan yang nanti bisa bernilai ibadah. Ya, kenapa bulan ini dikatakan bulan mulia? Disebutkan oleh para ulama, di antara alasannya kenapa 4 bulan ini disebut dengan bulan yang mulia, karena bulan ini termasuk bulan yang pahala kebaikan itu dilipat gandakan. Ya, kebaikan yang dikerjakan di bulan yang mulia ini pahalanya dilipat gandakan. Baik yang wajib, demikian pula yang sunnah hukumnya. Makanya beda orang yang melaksanakan sholat duha di bulan Rabiul Awal dengan di 4 bulan ini. Mereka yang melakukan ibadah, ya, di bulan Rabiul Tsani dibandingkan dengan bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab, berbeda. Ya, hasilnya berbeda, pahalanya berbeda. Ya, oleh karenanya ini satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita masih bisa bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah. Bahkan 2 bulan berikutnya ini berturut-turut juga merupakan bulan yang mulia. Ada Dzulhijjah dan juga Muharram. Ya, jadi sekali lagi, kenapa dikatakan bulan ini bulan mulia? Karena disitulah Allah melipat gandakan pahala hamba-hambanya. Ya, maka kajian kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, sholat kita, mungkin puasa kita, dan yang lainnya dari ibadah yang telah disyariatkan, itu memiliki nilai pahala yang besar di bulan-bulan tersebut. Kemudian poin yang ketiga,
terkait dengan bulan Dzulqa'dah, sikap orang-orang jahiliyah terhadap bulan ini. Ya, sikap orang-orang jahiliyah terhadap bulan ini, yakni bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, mereka menghormati bulan Dzulqa'dah. Yang mereka sangat menempatkan bulan Dzulqa'dah ini sebagai bulan yang spesial. Lalu kemudian datanglah Islam, datanglah syariat Nabi Muhammad SAW dan membenarkan syariat itu atau membenarkan kebiasaan itu. Ya, lalu kemudian diajarkan. Ya, datang syariat Nabi kita, kemudian beliau mengajarkan kepada kita agar juga menghormati bulan Dzulqa'dah. Ya, menghormati bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua, sikap orang-orang jahiliyah terhadap bulan Dzulqa'dah adalah tidak melakukan perjalanan. Ya, tidak melakukan safar. Ya, mereka beristirahat di bulan ini. Ini tentu kebiasaan mereka, ya, kebiasaan mereka. Adapun ya di zaman kita tentu melakukan perjalanan di bulan Dzulqa'dah juga tidak masalah, ya, tidak mengapa. Bukan berarti tidak menghormati bulan Dzulqa'dah. Terlebih kalau ya kita memiliki keperluan. Ada hal yang memang harus melakukan perjalanan jauh, safar, maka boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, sikap orang-orang jahiliyah terhadap bulan Dzulqa'dah adalah mengadakan pasar di daerah mereka masing-masing. Ya, mengadakan pasar di daerah mereka masing-masing. Ya, biasanya mereka bepergian melakukan perdagangan, ya, safar dagang, tapi datang bulan Dzulqa'dah mereka berhenti di masing-masing dari daerah mereka. Dan mereka mengadakan pasar sendiri di daerahnya. Sehingga terkenallah di Mekah itu pasar Uqad. Ada dua pasar terkenal yang diadakan di bulan Dzulqa'dah, yaitu pasar Uqad. Ya. UKADZ, Uqad, pasar Uqad. Ya, pasar ini dimulai dari tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 20 Dzulqa'dah. Ya, 1 Dzulqa'dah sampai 20 Dzulqa'dah itu pasar Uqad namanya. Setelah pasar itu selesai, mereka berpindah ke tempat yang lain, mengadakan pasar yang lain juga, namanya pasar Madinah. Ya, pasar Madinah. Ini juga pasar yang terkenal di Mekah. Pasar Uqad tanggal 1 sampai tanggal 20 Dzulqa'dah. Kemudian setelah itu mereka mengadakan pasar Madinah namanya, ya, dari tanggal 21 sampai Dzulqa'dah selesai. Ini nama daerah, ya, Uqad, Madinah itu nama daerah. Dan terkadang pasar kita pun juga dinamai dengan pasar suatu daerah, disandarkan kepada satu daerah. Ya, pasar Muter, ya, pasar mana lagi, Sukoharjo dan seterusnya. Ya, ada ya pasar dinamai dengan disandarkan kepada daerah tersebut. Ada pasar Uqad, pasar Madinah. Setelah itu baru kemudian orang-orang bersiap untuk menunaikan ibadah haji. Ya, karena setelah itu datang bulan Dzulqa'dah, ya, di mana waktunya mereka menunaikan ibadah haji. Kemudian yang keempat, di antara sikap orang-orang jahiliyah terhadap bulan Dzulqa'dah adalah memiliki keyakinan yang menyimpang. Ya, memiliki keyakinan yang menyimpang. Apa itu?
melakukan ibadah umroh di bulan Dzulqa'dah termasuk kejahatan yang besar. Ya, ini keyakinan yang menyimpang dari orang-orang Mekah atau orang-orang jahiliyah saat itu. Sehingga mereka tidak pernah melakukan ibadah umroh itu di bulan Dzulqa'dah. Karena punya keyakinan itu tadi. Dan ini keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang bermasalah. Meyakini bahwa umroh atau melakukan ibadah umroh di bulan Dzulqa'dah min afjaril fujur, ya, termasuk kejahatan yang besar. Ini pelanggaran yang luar biasa menurut mereka. Oleh karena itu, untuk mematahkan keyakinan ini, ya, keyakinan yang menyimpang, yang tentu tidak sesuai dengan ajaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Nabi melakukan umroh semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ya, jadi Nabi itu selama hidupnya beliau melakukan umroh sebanyak 4 kali. Ya, selama hidup beliau melakukan ibadah umroh 4 kali. Dan ketiga umroh beliau semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Ya, semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Ya, disebutkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umarin. Ya, dahulu Nabi SAW selama hidupnya pernah berumroh sebanyak 4 kali. Kulluhunna fi Dzulqa'dah. Semua umroh Nabi dilakukan di bulan Dzulqa'dah, illa umratan ma'a hajjatihi, kecuali 1 umroh yang beliau lakukan saat beliau menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi 4 umroh Nabi, 3-tiganya semuanya di bulan Dzulqa'dah. Kapan saja? Yang pertama, tahun 6 Hijriah. Ya, tahun 6 Hijriah, ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah. Ya, ketika terjadi Sulhul Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, tahun ke-7 Hijriah. Ya, tahun ke-7 Hijriah, yakni 1 tahun setelah Sulhul Hudaybiyah. Ya, karena pas Sulhul Hudaybiyah Nabi tidak boleh masuk ke Mekah. Ya, Nabi tidak boleh masuk ke Mekah. Nanti insyaallah kisah yang ada nanti di peristiwa-peristiwa penting di bulan Dzulqa'dah. Walaupun nanti juga mungkin secara singkat. Kemudian kejadian yang selanjutnya, umrah yang ketiga adalah sehabis peperangan Hunain. Ya, sehabis peperangan Hunain, ya, beliau mikotnya dari Ji'rona. Ya, dari mikot Ji'rona, mikot yang terdekat di kota Mekah. Itu 3 umrohnya Nabi, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Kata para ulama, ketika mereka ditanya kenapa Nabi melakukan umroh semuanya di bulan Dzulqa'dah, ya, padahal bisa saja Nabi melakukan umroh itu di bulan yang lain, terlebih di bulan Ramadan. Ya, karena Nabi pernah bersabda bahwa umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Tapi kenapa Nabi memilih di bulan Dzulqa'dah? Alasan pertama yang disampaikan oleh para ulama, karena keutamaan bulan Dzulqa'dah. Ya, karena keutamaan bulan Dzulqa'dah. Jadi beliau di samping, ya, keutamaan bulan Ramadan tentunya, beliau memilih bulan Dzulqa'dah untuk ibadah umroh beliau. Ya, karena keutamaan bulan Dzulqa'dah. Alasan kedua, karena untuk membantah tadi keyakinan yang menyimpang dari orang-orang jahiliyah, yang mereka berpendapat bahwa umroh di bulan Dzulqa'dah min afjaril fujur, termasuk pelanggaran yang besar. Ya. Maka untuk mematahkan itu, selain dengan lisan,
Nabi juga mematahkannya dengan tindakan. Ya, semua umrohnya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah poin yang pertama terkait pengenalan kita atau materi kita terkait dengan bulan Dzulqa'dah agar semakin mengenalnya. Dan sekali lagi, ini adalah bulan-bulan yang mulia, maka kebaikan-kebaikan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang kita akan masuk kepada poin yang kedua terkait dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, peristiwa Hilful Fudhul namanya. Hilful Fudhul. Hilful Fudhul. Ringkasan dari peristiwa ini, yang pertama, berkumpulnya kabilah Quraisy di rumahnya Abdullah bin Jada'an. Berkumpulnya kabilah Quraisy di rumahnya Abdullah bin Jada'an atau Juda'an At-Taimi. Saat itu Abdullah bin Jada'an atau Juda'an termasuk pembesar Quraisy. Karena umur beliau yang sudah sepuh, dipilihlah rumahnya dijadikan sebagai tempat berkumpulnya kabilah-kabilah Quraisy. Di sana ada Banu Hashim, kabilah Banu Hashim, ada kabilah Abdul Muttalib, ada kabilah Asad bin Abdul Uzza, ada kabilah Zuhra, dan beberapa yang lain. Jadi mereka berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jada'an. Poin yang kedua, mereka melakukan kesepakatan atau mengadakan kesepakatan. Mereka mengadakan kesepakatan untuk menolong siapapun yang merasa terzalimi di kota Mekah. Mereka mengadakan kesepakatan untuk menolong siapapun yang terzalimi di kota Mekah. Dan mereka akan melawan siapapun yang melakukan kezaliman. Ini salah satu atau kesepakatan besar yang mereka sepakati terkait perkumpulan tersebut. Jadi mereka ingin meniadakan kezaliman di kota Mekah. Siapapun tidak boleh terzalimi di kota Mekah, dan siapapun tidak boleh berlaku zalim. Dan disebutkan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sejarah terkait dengan hal tersebut. Ini kisahnya agak panjang, saya sebutkan. Suatu hari datang seseorang dari daerah Zubayd ke kota Mekah. Dia datang berdagang di kota Mekah. Washtaraha minhu Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Kemudian ada salah satu tokoh di kota Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang membeli barang dagangan seseorang yang dari daerah Zubayd itu tadi. Wa habasa anhu haqqah. Tapi sayangnya Al-As bin Wa'il As-Sahmi tidak mau membayar. Tidak mau membayar. Dia hanya mengambil barang tapi tidak mau ngasih uang kepada pedagang tersebut. Oleh karena itu, pedagang ini merasa rugi, merasa terzalimi, sehingga dia pun naik ke bukit Abu Qubais
kemudian berteriak. Ya, berteriak. Tapi teriakannya nggak hanya sekedar teriak, dia menyampaikannya dengan syair-syair. Yang intinya adalah dia terdolimi di kota Mekah. Ada seseorang dari pemimpin di sana yang mengambil barangku tapi tidak mau membayar. Lalu kemudian didengarlah ya teriakan tersebut oleh Az-Zubair bin Abdul Muttalib, ya, anak dari kakeknya Nabi SAW, sehingga dia pun mengumpulkan ya kabilah-kabilah Quraisy untuk mengadakan rapat ya terkait dengan orang tersebut. Ya, sampai dia mengatakan apakah pantas orang seperti ini ya dibiarkan di kota Mekah, ya ditinggalkan dalam keadaan dia terdolimi. Demikian pula yang melakukan kedoliman, apakah kita akan membiarkannya? Akhirnya mereka berkumpul. Tadi ada Banu Hashim, ada kabilah Banu Hashim, kabilah Banu Al-Muttalib, ya, ada kabilah Asad bin Abdul Uzza, ada kabilah Zuhra. Mereka semuanya berkumpul. Ya. Kemudian melakukan kesepakatan tadi. Pokoknya tidak boleh ada yang didolimi di kota Mekah, dan juga tidak boleh ada yang melakukan kedoliman siapapun. Maka mereka pun akhirnya mendatangi ya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kemudian meminta hak pedagang tersebut. Dia dipaksa supaya membayar. Kalau tidak membayar, kembalikan barangnya. Ya. Jadi ini ya kisah kisah Hilful Fudul yang terjadi di zaman itu. Kemudian poin yang ketiga terkait dengan kisah Hilful Fudul, ya, peristiwa ini disaksikan oleh Nabi SAW, bahkan dihadiri oleh beliau. Ya, jadi dalam peristiwa berkumpulnya kabilah-kabilah Quraisy ya untuk meniadakan kedzaliman dan melawan orang-orang yang zalim di Mekah, Nabi ikut dalam peristiwa tersebut, ikut dalam perkumpulan itu. Ya, yang saat itu umur beliau sekitar 20 tahun. Ya, umurnya sudah menginjak 20 tahun. Ya, di mana nanti 25 beliau nikah dengan Khadijah. Ya, kemudian 35 terjadi perombakan Ka'bah, pembangunan Ka'bah. 40 beliau mendapatkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian poin yang terakhir terkait dengan Hilful Fudul adalah peristiwa ini, ya, yakni peristiwa Hilful Fudul sekaligus menghilangkan sikap kesukuan yang ada pada suku Quraisy. Ya, secara tidak langsung menghilangkan hizbiyah, ya, fanatisme kesukuan, ya, hilang atau ya lenyap dengan perjanjian ini. Karena isi perjanjian itu adalah siapapun yang dizalimi, sekalipun bukan dari orang Quraisy, kita harus membantu. Dan siapapun yang melakukan kedzaliman, sekalipun orang Quraisy, bahkan pemimpinnya, kita lawan. Ya, sehingga tidak ya disadari oleh mereka, ini menghilangkan sikap fanatisme kesukuan yang mana di orang-orang Quraisy ini sangat melekat. Ya, benar salah dibela. Ya, benar salah dibela. Kalau yang kemudian melakukan kedzaliman adalah pemimpin misalnya, ya, pemimpin Quraisy. Tapi kalau yang dizalimi adalah selain suku Quraisy, maka ditinggalkan, sudah biarkan dia terzalimi, nggak apa-apa. Ini namanya fanatisme kesukuan. Tapi dengan Hilful Fudul, dengan peristiwa ini, maka hal tersebut menjadi hilang. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang juga terjadi di bulan Dzulqa'dah, sekalipun ada silang pendapat di kalangan para ulama terkait peristiwa tersebut, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ya, peristiwa Isra Mi'raj menurut beberapa ulama terjadi di bulan Dzulqa'dah.
Walaupun tadi sudah kita sampaikan ini ada silang pendapat di kalangan ulama terkait bulannya. Ya. Karena ada yang mengatakan bulan Rajab, ya, ada yang mengatakan di bulan Muharram, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ya, ada juga yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh para ulama. Ya, tapi ada yang berpendapat di bulan Dzulqa'dah. Ya, terlepas dari perselisihan ulama terkait dengan kapan bulan terjadinya Isra Mi'raj, tapi Isra Mi'raj adalah salah satu tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin poin yang bisa diambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, Isra Mi'raj adalah tanda kenabian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut dengan mukjizat. Poin yang kedua, Isra Mi'raj adalah penyaring, ya, atau peristiwa yang menyaring siapa yang benar-benar imannya itu kuat dan jujur. Ya, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang menyaring kebenaran dan kejujuran keislaman seseorang. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, maka fartad dan nas, banyak orang-orang yang sudah masuk Islam murtad. Iya. Jadi ketika Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, kembali ke bumi sebelum subuh, ini dikisahkan dan ceritakan oleh Nabi banyak yang murtad, ya, fartad dan nas. Kenapa mereka murtad? Ya, ini mungkin pelajaran yang ketiga. Karena mereka memandang Isra Mi'raj itu dengan akalnya. Ya, jadi faedah yang ketiga adalah wahyu tidak boleh diotak-atik dengan akal. Ya, wahyu tidak boleh mengikuti akal. Jadi orang-orang yang murtad saat itu ketika mendengar Isra Mi'rajnya Nabi, mereka murtad karena mendahulukan akal mereka daripada wahyu. Ya, jadi dalam beragama kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita mendahulukan akal. Ya, yang kita dahulukan adalah wahyu. Adapun akal mengikuti, walaupun terkadang nggak sampai kita akalnya. Karena kalau kemudian agama itu, ya, mengikuti akal, banyak yang kita tolak, ya, bahkan banyak yang rusak. Apalagi terkait perkara-perkara gaib misalnya, ya, ada azab kubur misalnya, kemudian ada orang yang nekat memasang sesuatu rekaman misalnya, ternyata nggak terjadi sesuatu misalnya, dia akan menolak azab kubur. Ini nggak ada suara, nggak ada gerakan apa-apa juga, ya. Atau demikian pula ketika kita, ya, kentut, ya, dan kita berwudu, apakah yang dibasuh, mohon maaf, ya, bagian yang keluar kentutnya kan tidak juga. Ya. Oleh karena itu, kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'i", sekiranya beragama itu mengikuti akal manusia, maka mengusap sepatu, ya, bagian bawahnya lebih pantas daripada mengusap bagian atasnya. Ya, jadi ada pelajaran fikih itu, ya, kalau kita berwudu boleh tidak melepas sepatu atau kaos kaki.
Sehingga ketika nanti sampai di bagian kaki bukan diguyur, orang digelebusi, ya, nganggo kaos kaki, pakai sepatu digelebusi ya sama saja, ngapain pakai, mending dicopot. Tapi kalau masih dipakai karena mungkin sangat dingin sekali, ya, atau mungkin sangat repot sekali untuk melepasnya, sampai di kaki cukup dibasuh atasnya, ambil air, ya, tapi dicipratkan, nanti air bukan air yang basah, sekedar bukan basah banyak airnya, tapi sekedar basah saja telapak tangan kita, kemudian diusap bagian atas. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, andaikan agama itu mengikuti akal manusia, tentu bawah sepatu ini lebih berat untuk diusap. Karena yang paling kotor yang bawah. Kalau pakai kaos kaki, yang bawah lebih berat untuk diusap. Tapi ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu a'laha. Tapi aku pernah melihat Nabi SAW ketika mengusap itu bagian atasnya. Ini kalau agama itu memakai apa? Memakai akal. Agama mengikuti akal, sudah ini akan rusak. Syariat ini nggak akan diterima. Ya, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan ketika akan mencium Hajar Aswad, ya, dia mengatakan, wallahi inni ra'aitu annaka hajarun. Demi Allah wahai Hajar Aswad, aku tahu dan yakin kamu ini hanya sebongkah batu, hanya batu-batu kecil. La tanfa'u wa la tadur. Kamu kalau aku cium juga tidak memberikan manfaat, ya. Nyium Hajar Aswad terus sugih misalnya, enggak juga, ya. Kamu tidak aku cium juga enggak akan memberikan madharat, ya. Enggak mencium Hajar Aswad ditempeleng Hajar Aswad misalnya, enggak juga, ya. Walakin ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka faqabbiltuka. Tapi karena aku pernah melihat Rasulullah kalau tawaf di sekeliling Ka'bah itu menciummu, maka aku menciummu. Jadi mencium Hajar Aswad itu, ya, karena ada tuntunan dari Nabi SAW, ya, karena ada contoh, makanya diikuti. Tapi andai kan Nabi tidak mencium, ya nggak akan dicium, ya, nggak akan mencium Hajar Aswad, karena juga tidak akan memberikan efek apapun, ya, walaupun tidak mencium Hajar Aswad tersebut. Kita menciumnya karena ada contoh dari Nabi SAW. Dan sekali lagi, beribadah itu harus dengan apa? Dengan wahyu. Artinya ada tuntunan wahyu, ada tuntunan yang diajarkan. Jangan pakai akal, kalau akal rusak, ya. Nanti misalnya sholat jengkang-jengking, ya orang suki-suki misalnya, nggak akan sholat dia, ya. Makanya kita dahulukan mengerjakan sholat karena wahyu, bukan karena akal, ya, bukan karena akal. Nah, orang-orang yang saat mendengar peristiwa Isra Mi'raj mereka murtad, mereka mendahulukan akalnya daripada wahyu. Kenapa? Karena saat itu tidak mungkin, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang bisa melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina, kemudian ke langit ketujuh, kembali ke bumi sebelum subuh. Itu tidak masuk akal, ya. Sekalipun mereka pakai kendaraan paling cepat saat itu, kuda katakanlah, ya, kendaraan paling cepat kuda misalnya saat itu, dari Mekah menuju Palestina saja di Baitul Maqdis itu nggak bisa seminggu 2 minggu pakai kendaraan paling cepat, nggak bisa. Lah ini kok sampai langit ketujuh, balik ke bumi sebelum subuh, ya, sama sekali tidak masuk akal. Maka fartaddan nas, kata Aisyah, banyak manusia yang murtad karena mendahulukan akal daripada wahyu. Oleh karena itu, ya, ketika peristiwa itu terjadi, banyak orang-orang Quraisy yang mengatakan, wah ini Muhammad sudah tambah gila lagi nih, ya, Muhammad sudah tambah gila. Makanya mereka jadikan peristiwa itu untuk mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, ya, agar supaya Abu Bakar As-Siddiq melihat, ya, dan mendengar itu loh, temanmu tambah gila, ngapain kamu ikut dia? Supaya Abu Bakar murtad juga, kembali ke agama nenek moyang. Ketika datang ke Abu Bakar, ditanyakan, wahai Abu Bakar, lihat temanmu udah tambah gila itu. Katanya dia semalam diisrakan dari Mekah ke Palestina, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kemudian ke langit ketujuh, kembali ke bumi sebelum subuh. Ya. Apa tidak gila dia? Kemudian Abu Bakar bertanya, benarkah yang mengatakan itu Muhammad? Atau jangan-jangan orang lain? Enggak, ini Muhammad yang cerita kok.
Ya, Muhammad yang cerita. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, sekiranya Muhammad benar-benar mengatakan itu, maka aku akan percaya kepada dirinya sekalipun yang diceritakan lebih mustahil daripada itu. Nah, ini kan mustahil, ya, tidak masuk akal. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dengan yakinnya mengatakan, andaikan yang mengatakan itu benar Muhammad, aku akan benarkan. Sekalipun dia akan mengatakan lebih mustahil daripada itu. Misalnya Nabi mengatakan, aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah hanya sekedap mata, misalnya sekejap mata, maka Abu Bakar akan membenarkan, ya, akan membenarkan. Makanya sejak itulah Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, ya, karena saking yang kuatnya iman beliau dan juga kepercayaan beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu, ya, Isra Mi'raj ini menyaring siapa yang benar-benar jujur dalam keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kisah yang selanjutnya atau peristiwa yang selanjutnya yang terjadi di bulan Dzulqa'dah adalah tadi umrohnya Nabi SAW. Ya, umrohnya Nabi SAW yang seluruhnya berada di bulan Dzulqa'dah. Ya, semuanya, tiga-tiganya berada di bulan Dzulqa'dah. Adapun satunya beliau lakukan ketika beliau menunaikan ibadah haji. Dan tadi penjelasannya sudah kita sampaikan. Kemudian peristiwa yang lainnya, yakni terjadinya perang Quraidah. Ya, perang Bani Quraidah. Jadi ada Hilful Fudul, ada Isra Mi'raj, walaupun tadi ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian ada umrahnya Nabi. Kemudian yang keempat ada peperangan Bani Quraidah, Ghazwatu Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah adalah salah satu suku Yahudi yang ada di kota Madinah. Ya, jadi Yahudi di kota Madinah itu ada 3 suku besar. Pertama Bani Nadir, yang kedua Bani Qainuqa, dan yang ketiga adalah Bani Quraidah. Ini 3 suku Yahudi, ya, terbesar di kota Madinah. Ya, mereka sudah ada sejak sebelum Nabi hijrah di kota Madinah. Kenapa banyak orang Yahudi di Madinah saat itu? Karena di kitab mereka telah disebutkan bahwa Nabi akhir zaman akan berhijrah ke kota yang banyak kurmanya. Ya, kota yang banyak tumbuhan kurma. Dan antara Mekah dengan Madinah yang banyak kurmanya, ya, kota Madinah. Ya, bahkan di sana ada daerah namanya Khaybar. Ya, di mana Khaybar adalah penghasil kurma terbesar saat itu. Nah, sekarang wallahu a'lam bishawab. Nah, dahulu adalah penghasil kurma yang sangat besar, Khaybar namanya. Makanya nanti ada perang Khaybar, karena setelah mereka orang-orang Yahudi diusir dari kota Madinah, mereka berkumpul di Khaybar. Ya. Makanya mereka bertempat tinggal di Madinah. Tapi setelah orang-orang Yahudi tahu ternyata Nabi akhir zaman itu dari Quraisy, ya, berasal dari Mekah, bukan dari, ya, Bani Israel, dari Syam misalnya, maka mereka menolak. Ya, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Bani Quraidah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terjadi di akhir bulan Dzulqa'dah dan selesainya di bulan Dzulhijjah. Ya. Perang ini terjadi di akhir bulan Dzulqa'dah. Apa sebabnya? Sebab peperangan ini meletus adalah karena pengkhianatan orang-orang Yahudi dengan perjanjian. Ya, pengkhianatan orang-orang Yahudi dengan perjanjian yang mereka adakan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi tiba di Madinah, di peristiwa
hijrahnya beliau, Nabi langsung diangkat menjadi pemimpin kota Madinah oleh penduduk Madinah, karena saat itu penduduk Madinah banyak yang masuk Islam. Setelah beliau menjadi pemimpin, maka beliau melakukan perjanjian dengan orang-orang yang ada di dalamnya yang tidak masuk Islam, seperti orang-orang Yahudi, ya, Bani Nadir, Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah. Mereka diberikan perjanjian oleh Nabi SAW. Di antara isinya adalah tidak boleh ikut membantu musuh di dalam memerangi penduduk Madinah, ya. Salah satunya seperti itu perjanjiannya. Tapi orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, mereka melanggar perjanjian tersebut. Ya. Bani Nadir sama Bani Qainuqa di peristiwa ini mereka sudah tidak ada di Madinah. Ya, mereka sudah diusir. Ya, sehingga mereka berada di Khaybar, kemudian mengumpulkan kabilah-kabilah di luar Madinah. Ya. Kabilah-kabilah di luar Madinah dikumpulkan, termasuk menghubungi orang-orang Quraisy, kemudian mereka bersatu dan mengepung kota Madinah. Ya, mengepung kota Madinah. Makanya kalau pernah mendengar, ya, dalam sejarah Nabi ada yang namanya perang Al-Ahzab. Ya, Al-Ahzab itu artinya adalah sekelompok kabilah menjadi satu. Dan itu adalah peristiwa yang satu-satunya terjadi saat itu, atau pertama kali terjadi, karena kalau dahulu Quraisy melawan Muslim ya sendiri, ya, kabilah Yahudi melawan kaum Muslimin ya sendiri, kabilah mereka sendiri. Tapi ini dikumpulkan, ya, dikumpulkan oleh orang-orang Yahudi, ya, Quraisy dikumpulkan jadi satu dengan beberapa kabilah yang ada di luar Madinah. Mereka menyerang kota Madinah, sehingga terjadilah perang Al-Ahzab, atau juga dikenal dengan perang Khandaq. Ya, karena di luar Madinah sebelum masuk ke negara Madinah itu dibikinlah parit, ya, atas usul dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dari Persia. Ya, dibikin parit besar sehingga pasukan musuh tidak bisa masuk ke dalam. Jangankan kuda yang bisa loncat, ya, atau jangankan orang yang bisa meloncati, kuda pun yang bisa meloncat jauh tidak bisa, saking lebarnya, ya, parit saat itu. Demikian pula parit itu dibikin sangat dalam, sehingga kalau orang itu sudah masuk ke dalam, sulit untuk naik ke atas. Nah, ketika terjadi perang Ahzab, terjadi perang, ya, Khandaq ini, suku Yahudi satu-satunya yang masih ada di dalam kota Madinah adalah Bani Quraidah, dan mereka berada di benteng. Tadi perjanjiannya sudah disebutkan bahwa kalau ada musuh menyerang Madinah, yang ada di dalam kota Madinah tidak boleh membantu yang di luar, ya, justru seharusnya malah membantu yang di dalam. Tapi saat itu Bani Quraidah tidak membantu apapun, justru melakukan pengkhianatan. Ternyata di dalam tembok mereka, di benteng mereka, mereka ini sudah menyiapkan pasukan dan senjata untuk menyerang kaum muslimin dari dalam. Ya, dan itu bayangkan kalau di luar sudah ada musuh, di dalam juga ada musuh menyerang. Jadi kaum muslimin bisa saja diampit dua musuh. Ya, tapi saat itu ketika beliau berhasil membereskan orang-orang, ya, yang di luar kota Madinah yang menyerang, ya, walaupun saat itu tidak terjadi peperangan yang sengit, ya, karena Allah kirim angin yang sangat kencang untuk mengobrak-abrikkan pasukan yang di luar Madinah. Ya, mereka kalah dengan apa? Angin yang Allah kirim. Setelah beres, Nabi pulang ke rumahnya, ke Ummu Salamah, ya, baru menaruh pedang, kemudian beliau mandi, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ya, datang malaikat Jibril seraya mengatakan, "Ya Muhammad, kenapa kamu sudah meletakkan senjatamu? Sedangkan kami para pasukan malaikat masih memegang, ya, senjata-senjata kami." Lalu Nabi bertanya, "Ada apa memangnya wahai Jibril?" Ya, lihat orang-orang Quraidah, mereka telah berkhianat terhadap perjanjianmu. Lalu kemudian Nabi SAW menyelesaikan mandinya, mengambil pedangnya, kemudian menginstruksikan kepada para sahabat, kita berangkat ke Quraidah. Ya, kita berangkat ke kampung Bani Quraidah atau di benteng mereka. Akhirnya selama 30 atau 40 hari
Nabi mengepung ya benteng Quraidah. Ya, mereka dikepung, mereka tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya menyerah. Ya, orang-orang Quraidah menyerah, kemudian mereka menerima hukuman dari Nabi SAW. Karena siapa yang berkhianat, kalau memang tidak diampuni, dia akan dihukum. Ya, dia akan dihukum. Dan ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, terkait cerita singkat dari peperangan Bani Quraidah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan peristiwa besar di bulan Dzulqa'dah. Demikian pula apa yang terkait dengan bulan tersebut dari keutamaannya, demikian pula sikap-sikap orang-orang ya jahiliyah terhadap bulan Dzulqa'dah, dan semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga juga bisa diringkas bagaimana tadi yang sudah disampaikan. Dan kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.